tahu. Coba nih, kalau yang terima kan itu mah sudah berlaku. Sekarang mah apa yang diperlukan? Ya, tauladan Kanjeng Nabi. Kan Kanjeng Nabi maka tidak jangkung, tidak pendek. Kanjeng Nabi itu mah rambutnya tidak panjang, tidak pendek. Kanjeng Nabi itu mah kulitnya tidak hitam, tidak putih. Kanjeng Nabi itu mah ya udah. Sekarang mah tinggal kita harus melaksanakan apa yang Kanjeng Nabi jalankan. Coba sifat Kanjeng Nabi ada berapa, Bu? Ada berapa? Ada 4 hiji. Tablik menyampaikan. Ibu-ibu ngaji menang ti ustad ayat ilmuna dugikeun ka anak dan suami. Itu kan? Itu tablik sampaikan. Walaupun itu ya Allah di hatinya perih. Ya. Kanjeng Nabi begitu nyampiin risalah Islam ya di sebuah gunung ya. Ada beberapa orang, siapa yang dengkinya? Abu Jahal, ya kan? Pahit rasanya ya Allah. Kedua apa, Bu? Sidik apa itu? Jujur. Tapi kalau Bapak jangan jujur terus, Pak. Mesti ada bohong. Ya. Ada bohongnya, Bapak. Tapi bohong yang dibolehkan. Ya. Iya dong. Ibu boleh nggak bohong sama suami? Boleh. Pura-pura bahagia, ya kan? Abang cinta nggak? Cinta, kan? Capek nggak, Bang? Enggak. Berat nggak, Bang? Enggak. Padahal istrinya, masya Allah, 3XL ukurannya. Ya, triple XL, suaminya L. Begitu dipopong, berat nggak, Bang? Enggak. Padahal apa? Berat. Ya. Oh, paton. Nah, untuk paton nanti cerdas itu. Nah, salah satu ingin cerdas itu ya, yaitu salah satunya yaitu sering membaca shalawat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayo orang Sunda mah aya pancawaluya, sing cager, bager, bener, pinter, sing. Ya. Nah tadi teh cager, bener, pinter, singer. Cek budak sekolah mah singer teh nyanyi. Nyanyi singer teh banyak ide, kreativitas. Ya, alhamdulillah tuh ada kolam lele itu kreativitas itu. Ya, sama Diwan juga punya. Cuma di bak, saya mah di bak gede, bukan di botol galon itu. Ada, ya itu. Jadi mudah-mudahan apa yang Kanjeng Nabi sampaikan kepada kita mampu menjalankannya demi mengurungi kehidupannya sehari-hari. Insya Allah, Bu. Kalau ibu itu ikhlas, insya Allah nggak capek. Ya, siap? Siap buat salawat? Siap buat salawat? Ayo salawat. Ya Nabi salam alaik, ya salam alaik, ya Habib salam alaik.
ibadah ulang tak boleh berang penting ulah wale bisina kaburu pae salatullah salam ala yasin habibillah Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Ya, jadi selawat mah ibu mau loga apa? Mangga. Terserah ibu-ibu kayak tadi itu mama. Ya, qasidah itu latihan sudah seminggu. Latihan anak. Lebih. Wah, luar biasa. Sama, Bu. Istri saya juga artis. Ya, artis 17-an. Artis pengajian. Dia per minggu latihan qasidah. Ya. Itu enggak apa-apa. Pak, jangan dilarang ya. Itu mah udah itu kesenangan mama, enggak apa-apa. Yang penting hidupnya barokah dengan banyak membaca sholawat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Tadi ilmunya apa? Setelah maghrib dan sholat subuh membaca sholawat Nabi. Innallaha wa malaikatahu alan ya ayyuhalladzina shollu alaihi wasallimu taslima. Baru Allahumma sholli wa sallim alaihi 100 kali pada maghrib dan pada subuh. Ya. Yang kedua, ibu tadi sholat duha udah ngaji sudah ya. Nah, amalan kanjeng Nabi ya. Nah, kanjeng Nabi mah ingat ke ibu ya. Ibu pernah lihat kanjeng Nabi nggak? Enggak. Lihat wajahnya? Enggak. Tapi kenapa senang pada kanjeng Nabi? Itulah kenikmatan dari Allah. Kita nggak lihat, Pak. Kita hanya cenah. What is cenah? Katanya. Cari. Misi. Kan ini mah orang banyak kan campur aduk ya, Pak, perumahan mah. Iya, banyak kan wetan kan. Ini wetan. Saya sudah, tapi bisa nyambung. Nyambung ya, Bu ya. Nyambung, nggak apa-apa. Saya nggak bisa bahasa Jawa, dikit-dikit tapi. Ya, kalau ngomong bahasa Jawa bisa, tapi ngomongnya nggak bisa. Saya kalau dengan ketemu orang Padang ngomong, Pak, orang Padang. Orang Padang ngomong Padang. Saya sudah. Kemarin ketemu orang Bima, Pak. NTT. Ngomong orang Bima. Bahasa Bima. Saya mah orang Sunda, ngomong Sunda. Ya. Saya bilang, Bapak dekat gak sama NTT? Dekat, Pak. Berapa jam perjalanan? Dikit sih. Cuma 3 jaman. Cuma 3 jam. Cuma 3 jam. Kata orang NTT. Ya. Karena Kemenang Karawang mengumpulkan donasi untuk NTT. Cikampek baru dapat 4 juta. Ya, mengumpulkan dari berbagai lembaga, majelis anak buah saya. Ya, itu.
Oke, sholat duha udah, baca Quran udah, Pak. Kalau Kanjeng Nabi mah, ini perlu Bapak ya, punten Bapak, makan, minum, harus duduk pakai tangan kanan. Pak, Bapak, Ibu, tablik Ibu sampaikan kepada anak-anak Ibu. Saya di sekolah Pak, Ibu, punten sampai sakit telinga tiap hari dengerin anjing lo. Sami di desa sami. Ya Allah, Pak, di sekolah maripu asal tadi anjing lo. Jeung deui lu diajak anjing teh mau tuh. Ya Allah ya Rabb. Kalau istirahat Pak, berjalan sambil minum. Duduk. Ini capek Pak, tapi nggak capek. Kenapa? Harus beri senang, biar anak-anaknya senang. Ayo, duduk. Itu, yuk dibantu sama ibu dan bapak di rumah, tablik sampaikan kepada anak-anak kita. Ya, biar barokahnya seperti Kanjeng Nabi makan dan minum. Ya, luar biasa Ibu, itu perjalanan luar biasa Pak. Ya, nggak usah enteng, itu berat Pak dilaksanakannya buat anak-anak. Menit, ya Allah, gua poe muntah anjing monyet. Ya Allah ya Rob, di sekolah Pak Ibu. Monyet ke mana? Hadieu. Jeung deui nyebut monyet teh. Hadieu dia jawab. Berarti si eta monyet. Ya Allah. Aduh gitu. Ya, coba usahakan. Dibina di rumah juga di sekolah, Pak. Ya. Ari ngambek da bisi di penjara uing. Jadi guru di sekolah di SMP. Ya. Nengel ka siswa bisi dicarekan ku pemerintah ku hukum ke di penjara deui. Mending di penjara mah eta bayar duit dendana sekian juta, masya Allah. Kan gitu. Ya, luar biasa. Ini adalah mudah-mudahan ada bekal buat ibu dan bapak untuk ke depan. Ya. Kemudian Bapak Ibu, sholatlah pada waktunya. Ibu-ibu, bapak-bapak, ada masjid di bapak nih, masjid ya At-Taqwa, sok kesian ya, isi sama bapak ibu. Kan ibu mah Pak Ustaz di rumah, iya di rumah sekali-kali di masjid ya. Di saya juga banyak bapak anak-anak sholat di musola, tapi bapaknya tidak ada. Aidi jiwir karunya, di jiwir budak kandeng wae, dicarekan bapaknya melotot, padahal bapaknya ke masjid. Ya, sok coba yuk. Kumaha ya kan? Di masjid itu banyak anak-anak ke sholat Jumatan. Kemarin sholat Jumatan di daerah mana ya? Di Masjid Batu Rohim. Kan ada masjid 2 tingkat Pak. Bapak-bapak di rumah, di bawah, anak-anak di atas. Sedang sholat, anak-anak main bola di atas. Ayo, tanggung jawab siapa tuh? Di sono Pak, di sono. Lain di atap Pak lain. Di atap Pak, ima di sono. Di sono sampai Pak. Sampai. Ya Allah, luar biasa. Makanya harus ada pendampingan anak-anak kalau masuk masjid Jumatan di pinggir bapaknya. Jangan dilepas seperti kuda. Bapaknya di bawah, anaknya di atas. Gandeng parah di atasnya. Ya Allah ya Allah. Ya, Pak Kanjeng Nabi seneng sholatnya di awal waktu. Bapak Ibu lagi jalan-jalan naik motor. Begitu dia adzan duhur,
Bapak lanjut dikit lagi apa mampir masjid? Lanjut kan? Ya, kaburu udah kayak jam 2 nepi. Jam 2 nepi. Sholat zuhur jam 12. Ya kan? Bagusnya ke masjid, Pak. Khawatirnya Bapak Ibu langsung ke rumah kecapean mati. Ya kan? Kan tadi ibadah ulah campole, ulah dingke-dingke. Itu, Pak. Saya makanya sholat Jumat itu jarang di rumah, Pak. Jarang di rumah, di masjid, Pak. Ya, maksudnya di kampung saya di masjid. Ya. Kadang di Jatisari sholat Jumatnya. Ya. Kadang di Cilamaya sholat Jumatnya. Makanya saya berhenti untuk menjadi khotib. Kenapa berhenti jadi khotib? Karena kalau pulang sekolah nggak keburu waktunya. Itu. Ya. Jadi berhenti itu jadi khotib. Kalau ditanya, Kang Ustaz, di mana jadwal? Nggak di mana-mana. Keliling sholat Jumatnya. Minggu kemarin di sebelum rumah, ya. Minggunya lagi, minggu pertama itu Jatisari, minggu keduanya itu di daerah Cikampek Barat sebelum masuk rumah. Di mana-mana. Makanya saya berhenti jadi khotib. Khawatirnya tidak keburu jadi khotib karena sekolahnya kadang-kadang keluar dari sekolah itu jam 12 lewat. Gitu. Ya. Nah, maka ayo Bapak Ibu usahakan seperti Kanjeng Nabi, sholatnya di awal waktu. Siap jawabanku, siap? Ya. Saking semangatnya, Pak, ya. Si ibu cerita. Ada sholat adzan duhur jam setengah 12. Adzan duhur setengah 12. Kayak jamnya mati. Kelihatannya jam 12, ternyata jam setengah 12, Pak. Luar biasa, saking semangatnya. Bukan saking semangat itu, Pak. Kenapa? Nggak kelihatan jamnya. Ya Allah. Gitu, Pak. Satu, sholat duha. Pagi-pagi sholat duha. Sholatnya di awal waktu. Infak, sodako. Ya. Kalau malam, Bapak Ibu sholat witir enggak? Bapak sholat witir enggak? Enggak. Apa enggak sholat tarawihnya? Kan sholat tarawih mah ada witir kan ya? Nah witir itu bukan hanya di sholat tarawih, tapi setiap malam sholat sunnah ditutup dengan sholat witir. Habis isya Pak, sholat ba'da isya, kemudian witir 1 rakaat. Yang 3 Ibu osok, alhamdulillah, osok, no osok mah, nutara, arak. Ya, Bapak Ibu kalau kencing jam 1 langsung sholat tahajud. Senang Rasul itu, sholat tahajud. Rasul berapa rakaat Pak? 12 rakaat. Kurang mah berapa? 2 rakaat saja. Rasul mah 12 rakaat. Sholat tahajud. Witirnya berapa Rasul? 11 rakaat. Kurang mah 1 rakaat. Baca nundut. Jadi Pak Mutan, sholat witir itu kalau sholat taraweh biasanya bareng dengan imam 3 rakaat kan. Nah, itu kebanyakan meninggalkan sholat witir. Dia asumsinya sholat witir itu adanya di sholat taraweh. Padahal sholat witir itu setiap malam. Ya,
boleh setelah tidur, bangun tidur, atau sebelum tidur. Saya biasanya habis ba'da isya, sholat setelah isya 2 rakaat, ditutup witir 1 rakaat. Boleh Pak Ustaz? Boleh. Nanti kalau tahajud gimana Pak Ustaz? Witir lagi nggak? Gak usah witir lagi karena sudah sholat witir. Ya kan? Cukup 2 rakaat. Ustaz, suratnya surat enggak usah pakai surat. Surat Al-Fatihah saja. 2 rakaat cukup. Ibu pengen nggak duduk bersama Rasul di surga? Pengen? Ya, salah satunya sholat tahajud. Segera. Begitu sholat tahajud dilakukan, rutin setiap malam, tunggu hasilnya. Insya Allah badannya selalu sehat. Karena salah satu untuk sehat badan itu sholat tahajud. Ya, saya kan suka lihat kalau berjamaah. Kalau bapak-bapak salah rukunya sudah begini nih, berarti nggak sehat. Saya kan begini loh, begini, nah, berarti nggak sehat. Ditambah kalau bangun sujud, repot, ya kan? So mama coba, ibu-ibu, kalau jalannya sudah begini, nah ini nih, begini nih, berarti tandanya tidak sehat. Ya kan? Harus begini biasa. Jangan ini kan orang rata kan, tapi begini jalannya. Tuh berarti nggak sehat. Pengen sehat, salah satunya sholat tahajud. Ya, siap, tahajud siap, niatkan sekarang. Nanti malam saya mau sholat tahajud. Niatnya 4 rakaat, tapi terlaksana 2 rakaat. Ustaz, ke jam 4 boleh nggak jam 4 sholat tahajud? Boleh. Jam 4 sholat tahajud boleh. Ya, boleh. Silakan begitu bangun, buru-buru. Kan biasa tuh biasa. Jam 1, jam 2 kencing. Ya, jam 3 kencing tuh. Bapak-bapak, ibu-ibu. Langsungkan sholat tahajud. Gak usah banyak, gak usah itu 2 rakaat saja. Ya, doanya pakai bahasa Arab boleh pakai bahasa Arab, tidak pakai bahasa Arab pakai bahasa Sunda boleh, gak pakai bahasa Sunda bahasa Jawa boleh, silakan. Bahasa Indonesia boleh. Ibu orang Padang pakai Padang bahasanya, gak apa-apa, ya kan? Ya Allah, sehatkan abdi, sehatkan istri abdi, sehatkan suami ibu ya Allah, sehatkan anak abdi ya Allah. Berikan rezeki yang barokah ya Allah, umur yang barokah ya Allah, ilmu yang barokah ya Allah. Kita doanya, gak usah pakai bahasa Arab kalau ibu tidak hafal, tidak bisa. Ya, gitu. Sebab Kanjeng Rasul senang sholat tahajud. Kan itu tujuannya, kita ingin melaksanakan peringatan Maulid Nabi itu adalah ingin melaksanakan apa Rasul laksanakan. Ya, betul. Duha sudah, awal waktu sudah, tahajud sudah, sholat sunat ba'diyah sudah. Sebab Kanjeng Rasul senang apabila sholat wajib itu ditambah dengan sholat sunat ba'da atau qobla. Gitu. Untuk apa sih? Untuk menyempurnakan sholat fardu. Kesalahan sholat fardu. Ya. Sebab apa? Sebab kita mah sholatnya sholat orang awam.
Maksudnya apa? Sholat gak pernah khusyuk. Ya bu, gak pernah khusyuk kan? Kamu rek modal ayam modal. Rek khusyuk kumaha? Imam tililati. Katakan ibu mah, ibu bapak, ibu-ibu di sono kebanyakan lihat jadwal imam taraweh. Oh, patali mah gila. Enggak, gitu. Di sono. Di sini mah enggak. Data apa ya? Enggak jauh beda. Itu bu, sholat tahajud, kemudian sholat qobliyah ba'da. Ya. Kenapa saya tanyakan tadi begitu pagi-pagi begitu awal datang sudah sholat duha belum? Karena saya dan istri saya di madrasah itu mengajarkan pada anak-anak sebelum ngaji, sebelum belajar sholat duha dulu. Sholat duha dulu di sana setiap pagi. Kalau yang anaknya sekolah SD-nya siang, maka sekolah di madrasahnya pagi, maka sholat duha dulu sebelum belajar. Ya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, punten saya menyampaikan itu, ya, itu mah hanya sedikit demi sedikit karena saya mah bukan kiai. Kenapa bukan kiai? Kan udah saya bilang tadi nggak jadi khatib, udah tidak. Kemudian saya sudah gantung serban, sudah enggak jadi kiai karena saya pengusaha Pak. Ya, tapi kalau di undang-undang ngaji saya nggak mau. Kenapa? Karena bukan kiai, karena tidak punya pesantren. Tidak pesantren Pak. Saya punya majelis doang, majelis taklim di seluruh Indonesia. Kalau nyari ketuanya sama ini Pak Taklim. Gitu. Ya, makanya Bapak Ibu punten, saya mah hanya sekedar memberikan support. Mudah-mudahan Ibu bisa melaksanakan apa yang di Rasul laksanakan. Ya, gitu. Jadi apa? Semakin banyak ibu bapak membaca salawat Nabi, insya Allah hidupnya akan jadi berkah. Sudahkah misalnya apa, ibu bapak? Karena saya sering baca salawat. Mau salat apa? Salat Badar boleh. Salat Nabi yang tadi boleh. Salat apa saja boleh. Silakan. Makanya saya di sekolah Pak, setiap sebelum belajar saya baca salawat dulu. Ya, saya gurunya double, guru bahasa Sunda. Tapi belajar bahasa Sunda, tapi bahasa salawat dulu. Ayo salawat tinggi, salawat. Banyak Pak salawatnya. Allahumma sholli kamilatan kaman ala sayyidina Muhammadin illadhi tanhalu bil uqadu wa tanfariju wa tuqta bihil wa tunalu wa husnul wa yustaqa biwajhil wa ala wasabi lamati wa nafasim Nah kan Pak Ibu senang ketika anak-anak di sekolah sebelum belajar baca selawat. Saya sampaikan kepada anak, kenapa baca selawat dulu? Ya kan? Kenapa? Karena yang punya ilmu Kanjeng Nabi. Cok Ibu, kalau doa, Bapak Ibu kalau doa tanpa diawali dengan selawat.
tergantung Pak. Itu doanya digantung. Kudu maca salawat awal salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya kan? Allahumma barik lana fi ma rajak wa qina. Itu makan kan? Iya enggak apa-apa. Doa makan awali dengan salawat. Biar makanannya benar-benar barokah. Kenapa dimakan ada benar? Ya kan? Apa hubungannya makan dengan ada benar? Apa ada benar? Siksa neraka. Hubungannya apa dengan makanan? Khawatir makanannya tidak halal. Ya kan? Kalau makanan tiada halal, tidak halal, menyebabkan makanan itu menjadi darah daging. Kalau darah daging itu dimakan oleh kita yang haram, maka hidupnya tidak akan benar. Ya kan? Tuh makanya ada benar. Kalau kita sedikit, kenapa sih ada benar di makanan? Orang makanan cuma lontong, kok ada bandarnya, ada badar. Ya kan? Itu mudah-mudahan jadi barokah. Makanya awali doa itu bukan langsung Allahumma barik lana, bukan. Salawat dulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Baru Allahumma barik lana fima razaqtana. Itu nanti akhiri sebelum makan baca salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Itu agar mudah-mudahan doa itu, doa makan itu betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lantaran kita dengan baca selawat. Makanya setiap hari sebelum belajar anak-anak itu baca selawat. Ada salat busro apa? Salat busro? Salat busro apa? Allahumma sholli